Ternyata informasi viral tentang babi ngepet di Depok itu hanyalah sebuah berita rekayasa. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Kini tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Halo, ternyata ada perkembangan terbaru tentang babi ngepet yang beberapa waktu lalu atau dalam minggu kemarin sesosok babi ngepet yang ditangkap oleh warga Depok. Kemudian informasi dan berita menjadi viral di medsos maupun di media massa mainstream, Ternyata polisi menemukan fakta-fakta baru. Babi ngepet yang sebelumnya diinformasikan adalah perubahan bentuk dari sesosok atau manusia yang menggunakan jubah hitam kemudian berubah menjadi babi. Kemudian sudah diincar selama 1 bulan. Kemudian menurut informasi dari warga, untuk menangkap babi ngepet itu mereka juga harus dalam kondisi bugil. Sampai kemudian informasinya babi ngepet yang diamankan itu tubuhnya menyusut dan akhirnya dimatikan, kata tokoh masyarakat ketika itu. Kalau tidak ada warga yang mengaku pemilik babi ngepet tersebut, maka babi itu akan segera dimatikan. Kini hasil pemeriksaan pihak kepolisian Depok diketahui bahwa ternyata ada rekayasa dalam proses penangkapan, kemudian penyebaran informasi terkait dengan babi ngepet tersebut. Beberapa saksi menyatakan dan mengakui akhirnya bahwa memang mereka memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, dan seorang tokoh yang menjadi otak dari aksi penangkapan babi ngepet tersebut, yang katanya babi ngepet tersebut kini sudah diamankan dan ancaman hukumannya adalah 8 tahun penjara. Apakah kemudian nanti sang tokoh dan juga mungkin beberapa orang lainnya juga yang terlibat juga akan mendapatkan sanksi? Kita tidak bisa menduga dan menebak karena memang masih panjang proses hukum untuk mengusut kasus tersebut, dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke sidang pengadilan, sehingga nanti hakim yang akan memutuskan dan sebelumnya jaksa yang akan menuntut pasal mana yang dilanggar, berapa hukumannya, dan hakim yang nanti akan memutuskan dan memberi sanksi. Yang jelas memang tidak bisa dibantah lagi bahwa babi ngepet itu adalah sebuah mitos, dan memang sejak zaman Majapahit sih katanya memang sudah ada isu-isu mitos tentang babi ngepet. Tetapi kan itu hanya mitos, kebenarannya walau alam. Tinggal kita dalam kehidupan yang serba modern ini tentu kita juga tidak bisa memungkiri bahwa memang ada kehidupan lain dari kehidupan yang nyata. Tetapi ada juga kehidupan lain yang mungkin saja diada-adakan dan sebenarnya merupakan sebuah rekayasa. Di tengah pandemi yang sedang mendera, barangkali juga tidak bijak dan mungkin bukan keputusan yang baik kalau di antara kita juga menyebarkan informasi-informasi yang juga tidak benar, merekayasa hal-hal yang juga mungkin tidak semestinya. Dan hal ini juga memang tidak bisa kita bantah juga terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dan bukan hanya masyarakat. Pihak-pihak tertentu pun mungkin ada yang melakukan rekayasa, ada yang melakukan kolusi, ada yang melakukan korupsi, ada yang melakukan nepotisme, ada yang melakukan pembohongan. Yang jelas semuanya itu adalah perbuatan yang bisa dihukum. Kalau Anda tidak mau dihukum, maka janganlah berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Karena memang hukum sudah dibuat, hukum sudah ditetapkan, dan hukum itu diadakan untuk kita taati. Dan kalau kita melanggar, sanksinya adalah sanksi hukum.
Bisa masuk penjara, bisa didenda, dan bisa juga kena sanksi moral. Selamat mengerjakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima dan diberi imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang katanya babi ngepet itu ternyata dibeli seharga 1,1 juta via online atau daring. Wah, ternyata tersangka yang kini diamankan polisi kini menyadari kesalahan dan dia mengaku hilaf serta meminta maaf kepada semua masyarakat Indonesia. Sudah dibohongi. Pihak kepolisian telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi terkait kasus ini selama 10 jam sampai akhirnya menetapkan tersangka. Untuk meyakinkan, maka polisi pun kemudian atau sebelumnya membongkar kembali kuburan